Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan entah yang sudah keberapa ini ya, tapi yang jelas kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk terus bersama bertolabul ilmi di hari ini yang merupakan tanggal 18 Agustus 2025. Baik, dalam tema kali ini saya mengikuti tema yang sedang naik ya, yaitu tentang kemerdekaan. Dan di sini saya ingin mengajak kita untuk bertafakur. Nah, kalau bersyukur kan sudah ya kemarin. Tapi bertafakur itu harus setiap waktu, setiap hari, karena kita diberikan Allah Subhanahu wa taala akal itu untuk bertafakur, untuk berpikir tentang segala hal termasuk tentang makna merdeka. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang makna merdeka dan merdeka yang hakiki. Pertama-tama, merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah bebas. Bebas dari penghambaan, bebas dari penjajahan dan lain sebagainya. Atau juga bermakna berdiri sendiri, sudah bisa menentukan nasib daerahnya sendiri. Dan juga dalam makna yang lain disebut tidak terkena atau lepas dari tuntutan para penjajah. Yang ketiga, tidak terikat, tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu atau leluasa. Ini lebih makna yang lebih umum ya. Tapi yang jelas kalau dari makna ini kita alhamdulillah sudah bebas dari penjajahan, di mana mungkin 80 tahun yang lalu perjuangan masih terasa, bahkan sampai tahun 1949 itu agresi Belanda itu masih datang ke Indonesia. Nanti juga kita kenal ada peristiwa 10 November di Surabaya, ada peristiwa Bandung Lautan Api. Wah, itu peristiwa besar yang juga mewarnai kemerdekaan kita di awal-awal proklamasi kemerdekaan. Sampai nanti ada kalanya pemerintahan itu dipindahkan ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi pernah jadi ibu kota negara kita cuman sebentar, tapi sampai kemudian Soekarno dan juga Hatta berhasil lepas dari kungkungan para penjajah. Tapi yang jelas saya ingin membawa kita lebih kepada bagaimana Islam memandang kemerdekaan. Karena Islam itu datang justru membawa konsep merdekanya sendiri. Dan karena kalau konsep merdeka dibiarkan bebas begitu saja, nanti manusia tidak punya ukuran yang jelas. Setiap orang punya definisi merdekanya sendiri-sendiri. Akhirnya kalau maknanya bebas, maka bebas ngapain aja. Akhirnya kita akan berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Tapi Islam itu datang dengan makna merdeka yang jelas, yang tegas, sehingga membuat kita tahu arah perjuangan kita nanti juga kemana. Bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan, tapi sampai titik mana kita benar-benar dikatakan sebagai merdeka. Nah, kalau dalam Islam, kalimat yang paling mudah dipahami adalah kalimat ini. Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nah, kalimatnya bersajak, indah. Maknanya adalah membebaskan hamba dari penghambaan kepada sesama hamba kepada penghambaan kepada Tuhannya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Definisi ini tidak bebas diambil begitu saja, tapi ini diambil daripada suratnya Rasulullah kepada penduduk Nasrani Najran, yang pada waktu itu ada kisah di salah satu sirahnya Nabi ketika penduduk Najran itu datang kepada Nabi untuk mendebat Nabi Muhammad, tentang keakidah. Kemudian stuck begitu, orang-orang Nasrani Najran tidak mau mengakui kebenaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, sampai tantangan mubahalah, sampai mereka kemudian tidak mau mubahalah, kemudian maunya adalah ya sudah kalau gitu kami dengan agama kami, tapi tolong bawa kepada kami seorang dai yang bisa mengajarkan Islam kepada kami, dan kami setuju untuk membayar jizyah kepadamu. Dan akhirnya dalam perjalanannya nanti Rasulullah menitipkan surat yang isi suratnya adalah kita sebutkan dalam slide ini. Rasulullah berkata, amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillahi min wilayatil ibad.
Amma ba'du, sesungguhnya aku, Nabi Muhammad SAW, mengajak kalian untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah sesama makhluk. Aku mengajak kalian untuk berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari kekuasaan makhluk. Ini dalam hadis Baihaqi di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Ali Imran ayat 61. Di sini kita jadi tahu agama kita ini bukan agama biasa. Agama kita agama yang sangat sempurna, bahkan tentang konsep kemerdekaan kita sudah jelas gamblang. Titik merdekanya kita adalah ketika kita bisa menghamba dalam semua aspek kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, mau makan kita tunduk pada apa yang Allah turunkan. Mau minum juga gitu, mau pakaian juga sama. Semuanya sesuai dengan apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian di waktu lampau kita mau pakai kerudung, kita mau pakai hijab, kita mau makan halal aja susah, dipaksa bahkan mungkin pakai yang membuka aurat atau dipaksa untuk makan haram, kita nggak bisa ngelawan. Tapi sekarang kita alhamdulillah sudah lebih bebas dalam hal semacam itu. Artinya ada kemajuan yang sangat besar dalam sejarah peradaban kita. Walaupun sebelum itu sebenarnya lebih indah lagi. Sebelum ada para penjajah, hidup kita tuh tenang-tenang saja. Tapi setelah ada penjajah, hidup kita jadi masalah. Dan hari ini yang masih terjajah dan sangat sulit adalah saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Sampai dengan hari ini itu masih sangat kesulitan untuk makan aja susah, apalagi mencari pakaian, apalagi mencari rumah. Mereka makan hari ini belum tentu besok makan, mereka tidur hari ini belum tentu besok bangun, karena saking kondisi yang sangat luar biasa mencekam. Dan bisa jadi dulu di waktu kita masih belum merdeka, kondisinya juga sama mengerikannya sebagaimana Gaza hari ini. Maka kita simpati betul dengan saudara-saudara kita di Gaza. Kalau kita membaca sejarah kan seolah-olah Indonesia itu dijajah Belanda selama 350 tahun. Wah, 3,5 abad kita dijajah, harusnya nggak ada apa-apa, nggak ada tersisa apa-apa, harusnya hilang habis kita harusnya. Tapi ternyata Jawanya masih ada, Sundanya masih ada, Medannya masih khas, Acehnya masih punya, Padangnya oke. Bahkan di timur masih ada juga suku-suku yang tetap ada sampai sekarang. Apakah itu penjajahan? Tentu yang terjadi sebenarnya bukan penjajahan. Iya, penjajahan ada. Tapi yang lebih tepat, saya lebih suka dengan kalimat 350 tahun kita perlawanan melawan penjajah, tidak benar-benar dijajah. Karena memang nanti bagian kita, ada bagian yang memang tidak tersentuh oleh penjajah. Yang benar dijajah itu cuma dari Perang Dunia Kedua sampai Merdeka 45 itu doang yang benar-benar terjajah kita. Sebelum itu perlawanan melawan penjajahan itu sangat masif, dari ujung timur Nusantara sampai ujung barat Nusantara. Ada semua. Bahkan di sini saya cuplikan beberapa perlawanan yang pernah terjadi pada masa itu. Dan mereka ini tersemangati oleh semangat kebebasan, semangat merdeka yang difahami tadi itu. Dia itu membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk, kepada Rabbnya makhluk. Tidak boleh kita menghamba kepada makhluk, tidak boleh kita tunduk kepada makhluk. Kita harus tunduk satu-satunya hanya kepada Rabbnya makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya ketika kemudian mereka ngaji, mereka jadi santri dari guru-guru mereka, mereka membaca Quran, maka di situ ada ayat waqatilu fi sabilillahilladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah, jihadlah kalian melawan orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah, tetapi jangan melewati batas. Bagaimana Islam itu walaupun kita perang tetap nggak boleh melewati batas. Kalau orang-orang di luar Islam, mereka biasa membunuh anak-anak, bahkan mungkin wanita, orang yang tidak bersenjata, dihabisi semuanya. Dalam Islam tidak boleh. Yang diserang hanya mereka yang membawa senjata dan melakukan penjajahan kepada kita. Ini cuma ada dalam Islam, nggak ada dalam ajaran peperangan yang lain. Islam punya adab yang sangat mulia. Bahkan sampai berperang pun tidak boleh berlebihan. Mungkin sampai sini, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.